Ya Us, kamu kelihatan semangat sekali siang ini. Ya Us, saya selalu semangat ya Bu. Kita ngobrol sebentar ya. Bisa nggak? Yang makan belum? Belum. Kita sambil makan siang ya. Stop Mbak. Mbak Naya, Sada dengar kabar kalau Mbak Naya nggak mau diskusi kelompok bersama teman-temanmu. Kenapa Mbak Naya bersikap begitu, Mbak? Ya Us, karena saya lebih suka bekerja secara individu daripada saya bekerja berkelompok. Dengan saya bekerja sendiri, saya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Oh, kamu ternyata memang anak yang mandiri ya, Mbak. Tapi kenapa kamu sangat yakin jika kamu bekerja secara mandiri, kamu bisa mendapatkan hasil yang terbaik? Ya iyalah Us, dengan saya bekerja mandiri, saya pasti berhasil. Karena saya bisa mengerjakan semuanya tanpa bantuan orang lain. Saya bisa menyelesaikannya lebih cepat tanpa menunggu orang lain. Jadi begitu ya Mbak Naya? Yes. Jadi menurut kamu, apakah kamu bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, Mbak Naya? Ya tidak sih Us, saya pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, itu Mbak Naya pinter banget ya. Jadi memang kita nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ingat ya Mbak, kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk saling tolong menolong. Mbak Naya yakin Mbak Naya tidak membutuhkan orang lain untuk berdiskusi? Ya tidaklah Us, tetapi saya merasa kesulitan ketika berdiskusi kelompok bersama teman-teman Us. Oh begitu ya. Coba sekarang Mbak Naya ceritakan kendalanya apa saat kamu berdiskusi kelompok bersama teman-temanmu sehingga kamu memutuskan untuk mengerjakan secara mandiri. Wah, kalau itu banyak sekali Us kendalanya. Contohnya, kami kesusahan untuk memutuskan waktu yang tepat untuk bertemu. Dan seringnya kami juga berbeda pendapat Us. Selain itu, juga beberapa teman tidak menerima pendapat yang saya berikan. Baiklah, coba kita kita bahas satu persatu ya kendalanya Mbak Naya tadi. Untuk yang pertama yaitu terkait dengan waktu. Sebenarnya bagaimana Mbak Naya dan teman-teman menentukan waktu untuk diskusi kelompok? Kalau terkait waktu saya menentukan Us. Oh begitu. Apakah waktu yang kamu tentukan sudah memperhatikan teman-temanmu yang lain? Saya menentukan waktu yang tergantung dari waktu saya. Kalau waktu saya kosong, saya tentukan untuk waktu berdiskusi Us. Nah, itu Mbak yang jadi permasalahannya. Apakah ketika kamu tentukan waktunya, teman-temanmu semuanya pada bisa? Tidak Us, ada juga yang menolak. Jadi diskusi kelompoknya tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau begitu, bagaimana seharusnya agar semua bisa mengikuti diskusi kelompok di waktu yang tepat dan semuanya itu bisa menerima waktu yang kamu tentukan? Ya, saya harus menanyakan juga kepada teman-teman kapan waktu mereka kosong, sehingga kami bisa berdiskusi bersama-sama. Supaya itu bisa tercapai, apa yang Mbak Naya akan lakukan? Saya akan membuat angket untuk mengetahui waktu teman-teman kosongnya hari apa. Jadi saya bisa mengetahui si A kapan kosongnya, B kosongnya hari apa. Begitu Us. Jadi dari sini kita bisa menentukan hari kosong yang sama. Nah, itu Mbak Naya pintar banget ya. Jadi untuk masalah yang pertama sudah ketemu ya solusinya Mbak. Jadi Mbak Naya sudah menemukan solusi sendiri. Sekarang kita bahas ya untuk masalah yang kedua. Ini kenapa Mbak Naya merasa pendapat Mbak Naya itu tidak diterima oleh anggota kelompok? Ya Us, karena pendapat yang saya itu pasti benar.
dan jawabannya sudah sesuai dengan tugas kelompok. Wah, tingkat kepercayaannya Mbak Naya bagus sekali ya. Tetapi apakah Mbak Naya sudah mendengar pendapat dari teman-teman Mbak Naya? Ya sudah Us, tapi menurut saya pendapat mereka itu tidak benar Us. Pendapat mereka itu salah. Kamu yakin Mbak? Apakah pendapat kamu didengar oleh temanmu? Dan kamu kenapa begitu yakin kalau pendapat kamu itu benar? Ya kan saya sudah lihat buku Us, tetapi mereka tidak setuju Us. Nah, sama kan? Mbak Naya tidak setuju dengan pendapat teman-teman, dan teman-teman juga tidak setuju dengan pendapatnya Mbak Naya. Kemudian, menurut Mbak Naya, bagaimana caranya agar pendapat kelompok itu bisa diterima dan mendapatkan keputusan untuk diskusi kelompoknya? Kalau menurut saya sih, kita bisa mengambil dari suara terbanyak aja Us, pendapat yang mendekati kebenaran, sehingga kita bisa mengambil jalan tengah Us. Bagaimana caranya agar tujuan itu tercapai? Kalau menurut saya Us, kita keluarkan pendapat masing-masing dulu Us, kemudian kita ambil suara yang paling banyak yang mendekati kebenaran. Nah, Mbak Naya apa sudah melakukan seperti itu ya di dalam diskusi kelompok? Belum Us, tapi saya akan mencoba melakukan hal tersebut. Wah, hebat sekali Mbak Naya. Nah, sekarang kamu sudah menemukan solusi dari permasalahan kamu. Dan kamu juga membuktikan bahwa kamu itu sangat pintar. Terlihat dari tugas-tugas yang Mbak Naya kumpulkan selama ini selalu mendapatkan nilai yang maksimal. Tetapi Mbak Naya, alangkah baiknya kamu berbagi ilmu kepada orang lain, terutama kepada teman-temanmu yang membutuhkan bantuan saat diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu sangat banyak sekali loh Mbak manfaatnya. Selain itu, diskusi kelompok ya itu bisa melatih kepemimpinan seseorang, kemudian mengemukakan pendapat, melatih mengemukakan pendapat. Nah, selain itu juga Mbak Naya itu bisa berlatih untuk menghargai pendapat orang lain. Siapa tahu Mbak Naya nanti bisa jadi ibu bupati. Ya Us, semoga saja ya Us. Saya sadar Us akan kesalahan saya. Saya terlalu egois dan tidak mempercayai kemampuan teman-teman sekelompok saya. Saya janji Us, untuk kedepannya saya akan berdiskusi kelompok. Baiklah, tapi janji ya Mbak Naya, kalau Mbak Naya mau berdiskusi kelompok dengan teman-temannya. Nah, sekarang apa yang akan Mbak Naya lakukan untuk menjaga komitmen untuk menjalani hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika berdiskusi kelompok? Untuk menjaga komitmen saya akan melakukan beberapa hal Us. Pertama, saya akan mendengarkan pendapat mereka, menjadi pendengar yang baik saat mereka berbicara. Kedua, saya akan menyampaikan pendapat saya jika teman-teman membutuhkan pendapat saya, dan yang ketiga, saya akan memotivasi teman-teman sehingga tugas di kelompok kami bisa diselesaikan dengan baik. Wah, luar biasa Mbak Naya, hebat sekali komitmen kamu. Nah, Ustazah berharap Mbak Naya bisa menjalankan komitmen itu dengan baik. Semoga berhasil ya Mbak Naya. Ya Us, insya Allah siap Us. Terima kasih ya Us atas bimbingannya, karena telah menyadarkan saya tentang bagaimana pentingnya diskusi kelompok itu, dan menyadarkan saya akan keegoisan saya selama ini Us. Sama-sama Mbak Naya. Ustazah berharap Mbak Naya bisa tetap rendah hati dan selalu berusaha untuk belajar untuk menjadi yang lebih baik. Jadi nanti kalau ada suatu saat ada masalah, kita bisa berdiskusi lagi ya Mbak, untuk mencari kita solusi bersama-sama. Ya Us, baik Us, terima kasih.
Sama-sama Mbak Naya.